Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Umar Razan. Pada kesempatan kali ini, di channel Umar Razan akan mewawancarai salah satu penumpang yang teman-teman pasti ingat dulu itu ada kecelakaan pesawat terbang Garuda Indonesia yang Masya Allah yang luar biasa mendarat di Sungai Bengawan Solo. Nah, pada kesempatan kali ini UAS saya ya, nanti teman-teman bisa langsung melihat sendiri bagaimana beliau bercerita, bagaimana pengalaman beliau selama berada di pesawat dalam kecelakaan tersebut. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Baik, kita sapa dulu. Silakan. Halo, Wak. Halo Dea, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Wak silakan memperkenalkan diri Wak. Oh iya, terima kasih Dea. Ya, mohon izin ya, perkenalkan nama saya Insinyur Teddy Sutedi MSc. Waktu itu masih menjadi anggota maupun staf di Kementerian Kehutanan di Ya, Lombok, di Mataram. ya. Waktu itu kami sedang menggarap proyek kerjasama ya dengan pemerintah New Zealand, ada bantuan gitu untuk pengembangan Taman Nasional Gunung Rinjani di Lombok. Ya, Oke. kebetulan saya waktu itu sebagai kepala UPT-nya ya. Nah, ada undangan rapat di Jakarta dari pimpinan kami gitu ya di kementerian untuk rapat evaluasi lah progres pekerjaan pelaksanaan kegiatan proyek pengembangan Taman Nasional Gunung Rinjani dimaksud. Ya berangkatlah waktu itu, artinya UA ya bersama anggota proyek, salah satu staf proyek ya dari Lombok untuk menuju Jakarta Oke. yang tempatnya akan dilaksanakan esok harinya gitu. Jadi waktu itu kami mengambil penerbangan dengan pesawat Garuda ya yang jam sore lah ya, yang jam 2 sore. Nah kami berangkatlah waktu itu, artinya kami berdua ya bersama rekan tersebut. Nah waktu itu gua juga kaget gitu ya, sebelumnya nggak pernah gitu kan Ya. dapat tiket ataupun boarding pass ya yang di kursi emergency exit gitu. Artinya di samping jendela, yaitu di nomor 11F waktu itu ya, nomor Oh, 2. jadi waktu itu Wak duduknya di emergency exit itu di dekat jendela, seperti itu? Iya, iya langsung dapat itu, dan gua juga heran saat itu ya, seumur-umur selama ini naik pesawat belum pernah dapat duduk di emergency exit gitu. Oh, Pikir oke. waduh, ini mau ada apa gitu, sudah ada ini juga tapi bukan dirasa sih, cuman Iya. heran aja. Nah singkat cerita, artinya pesawat itu kita terbang saat itu ya dari Lombok menuju Jakarta. Yang waktu itu kebetulan emang via Jogja ya. Yang biasanya kan dari Lombok itu ke Jakarta ada dua via itu ya, via Jogja dan via Surabaya Oh, gitu. Nah yang via Jogja ini kita berjalan lancar aja waktu itu, kurang lebih dalam 1 jam penerbangan gitu. Dan pesertanya saat itu kebetulan paling banyak itu anggota-anggota perwakilan dari ini loh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai oh Kebangkitan iya, dari Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa. yang mau akan bermunaslup gitu ya, Oh, iya. berkongres di Iya, di Jakarta. Yogyakarta. Nah, dari awal penerbangan itu ya di pesawat itu rekan-rekan itu yang berbincang-bincang gitu, kedengaran di antara mereka tuh ya sambil bergurau lah, Iya. ketawa-ketawa gitu ya. Cuman setelah 1 jam itu di dalam penerbangan itu, Iya, nah Wak. kita menghadapi itu, artinya
turbulensi udara gitu ya. Nah, pada saat Hmm. pesawat memasuki turbulensi udara itu, kami merasakan itu sepertinya kita dalam pesawat itu seperti naik mobil itu di jalan yang berbatu-batu gitu ya. Oh. Artinya pesawat itu apa, turun naik gitu ya. Hmm. Nah setelah habis memasuki turbulensi udara, terus pesawat itu langsung seperti apa namanya memasuki yang udara hampa gitu artinya. Dia Oh. masuk, biasanya kalaupun kita mengalami apa udara hampa itu tidak lama gitu seperti Hmm. jatuh gitu ya, satu langsung ke bawah beberapa detik aja. Tapi waktu itu agak lama sekali gitu. Nah, Oh. gua pikir kan, wah saat itu mungkin kita langsung jatuh gitu ya, Hmm. Hmm. sampai memegang itu kursi ya, kursi tempat duduk sekeras-kerasnya. Tapi alhamdulillah pesawat itu langsung artinya terlepas gitu ya dari apa namanya dari jalur. Turbulensi itu. Nah saat itu setelah itu artinya pesawat kembali terbang seperti semula. Hmm. Nah gua karena duduk di emergency exit dikasih tahu sama pramugari ini. Nah si Oh. pramugari ini kebetulan emang pramugari yang saat itu ya dia yang menjadi salah satu pramugari yang korban gitu ya, yaitu Oh, Mbak ya Allah. Santi. Jadi Uwa sempat bertemu sama pramugari yang menjadi satu-satunya korban itu ya, Wak ya? Iya dikasih tahu sama dia, Pak, tolong katanya nanti kalau kita akan mendarat darurat, kalau ada abang mendarat darurat ya, Bapak yang bukain pintu itu ya emergency exit-nya gitu kan, sudah Oh, tahu kan iya. Mbak ya caranya gitu. Hmm. Oh, kita mau mendarat darurat Mbak, lah Bapak kata Wah kan gitu. Hmm. Wah, langsung aduh takut gitu kan Ya. artinya. Jadi nah, saat itu langsung akan kita mau mendarat darurat kita udah pikirannya udah pasti aja kita kan pasti mungkin dia celaka gitu ya, Iya. akhirnya mengingat waktu itu dalam pesawat itu mengingat keluarga yang di rumah gitu artinya Hmm. kan bahwa dan kawan-kawan tuh akan mau mendarat darurat itu pastilah gitu ceritanya kan akan mengalami kecelakaan gitu. Iya. Akhirnya selama itu setelah kejadian itu Simba itu ngasih tahu si pramugari itu dan ternyata emang betul pesawat itu satu mesinnya mati dan itu lampu Hmm. indikator pun yang di atas itu ya tidak hidup gitu ya, tidak memberikan gimana harus pasang sabuk pengaman, nggak ada perintah itu gitu ya. Ya Hmm. artinya langsung aja kita kan menelungkupkan badan itu kan karena tahu gitu kan melihat keluar bahwa kita ini akan mendarat darurat gitu kan, lihat keluar. Ya benar juga waktu itu saat memang sedang hujan gitu kan di atas sampai Hmm. kedengar di apa namanya di jendela pesawat itu ada percikan-percikan apa Oh, air kristal es hujan gitu ya? hujan es seperti di atas itu. Wah langsung aja selama mau mendarat itu melihat lagi keluar kan sudah semakin ke bawah kan gitu kan, Hmm. sudah semakin ke bawah. Wah ini bukan di lapangan terbang gitu kan, Iya. tapi di atas semak itu di atas tajuk pohon ya. Sejak saat itu ya artinya sebisa-bisa seingat-ingat kita kepada Allah mohon pertolongan gitu kan, baca ayat kursi sampai sampai pesawatnya itu jatuh ke sungai Anak Bengawan Solo ya, bukan Hmm. sungai Bengawan Solo tapi anak sungai Bengawan Solo Oh yaitu iya, yang di anak sung. Sawangan di apa namanya Kabupaten Klaten kalau tidak salah saat itu. Nah Oke. setelah jatuh itu kita mendengar pesawat itu bro ke air kan Hmm. gitu kan langsung gitu kan kaget, wah ini pasti jatuh di laut pikir pikir wah kan Oh, Wah begitu mikirnya itu gitu. jatuh di laut gitu ya, Wak ya? Tapi lihat lagi ke jendela kok keruh airnya, itu berarti ini kan Oh. sungai berarti kan bukan laut Hmm. gitu kan, dari sungai. Nah kebetulan yang di sebelah gua tuh duduk kita orang India, dia konsultan Bapeda ya dari Jakarta yang Oh. sedang melakukan perjalanan saat itu ke Lombok mungkin ya. Nah kembali duduk di samping gua terus gua buka pintu itu kan keluar tuh, wah itu lihat udah dibuka dia di atas ini kan sayap pesawat gitu ya. Iya. Nah ini dia ini ya ini kan Coba. ini gambarnya ya ini lah. Nah dari sini nih jendelanya gua keluar ke sini nih berdiri di sini kan mau Oke. mau 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 langsung ke sini takut kan dalam dikira dalam kan gitu kan, akhirnya gua Hmm. balik lagi ke dalam masuk lagi ke ini ke dalam kan Oh, ngambil tadi. bagasi gitu Oh artinya gitu. ngambil Tadinya Wak mau ya, turun di sebelah situ, tapi melihat ah,
tapi berdiri dulu melihat ke kiri kan, kok ini pasti dalam gitu kan, takut Iya, kan. iya, Tapi betul, Wak. yang kawan kawan Ua yang duduk di sebelahnya itu, yang si orang India itu kan, dia tinggi besar perawakannya, Iya. langsung dia apa namanya, menjatuhkan ke bawah, ternyata dangkal. Oh, Wah itu, dangkal. alhamdulillah gitu ya, posisi kedudukan pesawat ini berada di di tempat yang dangkal gitu ya. Dan Alhamdulillah. saat itu juga yang di sebelah kiri ini, tapi kalau di pintu yang di sebelah kanan di sini itu ternyata sungainya dalam, dia yang di sini ke sini. Waktu itu Mm-mm. ada satu orang penumpang juga, dia lari ke sini, jatuh, apa namanya, akhirnya dia terbawa gitu karena dalam sungainya, dan juga dari sini. Nah dari sini, wah langsung di sini, wah disambut oleh masyarakat desa ini, di desa Serenan ini di sini. Mereka melihat, semua warga ini melihat pesawat jatuh di sini. Artinya setelah tiba di daratan ya, wah saking apa namanya, bersyukurnya gitu ya. Dengan pramugari itu nanya kemana kawannya yang lain, itu Simba itu yang itulah mereka sedih, katanya kawannya itu yang tidak selamat. Dan Simba Sangki itu yang ternyata terbawa arus waktu pesawat jatuh di sungai itu, dia terbawa arus sungai hingga ditemukan 1 kilometer dari kedudukan pesawat, apa namanya, Oh, ya Allah. jadi dia sudah almarhum gitu. Nah kenapa Mm-mm. pesawat ini, Pak pilot ini di sini mengambil posisi ke sungai ini, tidak apa namanya, tidak sejajar dengan arah sungai gitu ya, karena di sini nih, kalau dia mengikuti arah sungai, nanti pesawatnya takutnya, kata pilotnya itu, akan menabrak jembatan gitu, jembatan di jalan raya ini. Makanya ini sudah apa Sudah namanya, diperhitungkan ya, Wak ya? sudah diperhitungkan pilot dan kopilotnya, itu Pak Abdul Rajak waktu itu dengan Pak Hari ya, Pak Kapten Hari, Kapten Abdul Rajak dan Pak Mm-mm. Kapten Hari. Ya alhamdulillah lah, artinya udah diberikan keselamatan gitu ya, artinya pada Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur kalau melihat kejadian ini ya, mengingat kejadian ini. Iya, Ya betul, kita Wak. kan sebagaimana mendengar kabar beberapa hari ini ya kan, ada kejadian pesawat Iya, betul. kecelakaan Sriwijaya itu ya, seperti itu di laut. Ya seperti itulah, artinya wajib turut prihatin dan juga berduka cita dengan apa namanya, saudara-saudara kita yang kena musibah di Sriwijaya itu ya. Semoga kita Iya. dapat diberikan apa namanya, tempat yang layak di sisinya ya, dan diberikan Amin. kubur. Iya, Wak, luar biasa dia mendengar cerita dari Uwa gitu ya, kronologis dari mulai berangkat sampai jatuhnya sampai luar biasa. Alhamdulillah gitu. Kalau yang dia lihat katanya kan 54 numpang, lalu 6 kabin, lalu ada satu yang meninggal tadi ya, yang pramugari tadi. Ini sebenarnya dari tadi dia ngedenger Uwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu di pikiran dia waktu Uwa menyampaikan itu semua, luar biasa gitu ya. Kan selama ini kalau yang dia kan melihatnya dari sisi pilotnya gitu ya, menceritakan keadaannya. Kalau sekarang tuh menceritakan dari penumpangnya langsung tuh serasa ada di dalamnya gitu. Jadi serasa merasakan gitu, Wak. Nah, dia mau bertanya nih, Wak. Apakah pada saat itu nih, Wak kan berangkat ya, seperti yang Wak bilang tadi, ada perjalanan itu merupakan perjalanan dinas gitu ya. Dan apa namanya, yang dia ingin tanyakan itu, kan ini Uwa udah punya pengalaman jatuh dari pesawat ya, Wak ya, dan alhamdulillahnya selamat. Apakah setelah itu ada rasa trauma ketika mau naik pesawat lagi atau seperti apa, Wak? Oh iya ya dia, betul dia waktu itu traumanya sangat-sangat trauma ya gitu ya. Waktu itu kan juga dari kejadian jatuh pesawat itu kan langsung tuh Pak Direktur Garudanya apa datang ke lokasi ya. Kalau tidak salah itu waktu Pak Abdul Ghani lah ya, itu juga dia dalam jabatan waktu terakhir masa jabatannya gitu kan, dia Ya. menyempatkan juga mengunjungi kami yang ada di sana di Solo ya. Nah, waktu itu kan di ini kan artinya diberikan juga sebenarnya saat itu pesawat pengganti kalau mau yang melanjutkan perjalanan gitu kan oleh pihak Oke. Garuda, tapi tidak mengambil itu karena saking traumanya beserta rekan. Iya, Akhirnya pasti ya. kita ya dimalamkan lah di sana
di Hotel Cakra di Solo kalau tidak salah gitu, bermalam gitu. Nah, Wah juga didampingi oleh apa namanya psikiater juga dari Iya, Garuda gitu, psikiater ya, Wak, ya, betul. kita diberikan Hmm. kena apa namanya diceritakan lah gitulah. Pokoknya katanya diharapkan tidak usah menjadi trauma gitu kan. Ini emang kejadian seperti ini, naik pesawat pesawat udara itu yang paling aman, artinya dalam moda transportasi sebenarnya itu di dunia Iya, ini. betul. Nah setelah itu ya Wah tidak maulah melanjutkan perjalanan, akhirnya karena saking masih traumanya Wah dan Hmm. kawan itu balik ke Lombok kembali, dan itu balik bukan Oh, naik pesawat karena nggak berani naik manusia, oh naik apa, Wak? naik ferry gitu kan, naik Oh, ferry gitu. dari mana dari itu melalui apa namanya Jalur laut ya, naik ferry ya berarti. dari iya penyeberangan ya dari Solo ke mana ke Lombok gitu ya, kita melewati ferry. Tapi di Peri juga saat itu ya sedang musim angin barat atau angin apalah gitu kan, Mm-mm. lautnya bergelombang gitu kan, artinya takut juga di situ, malah aduh kita kecil takutnya gitu Iya, kan. jadi ini ya, jadi flashback lagi kepikiran yang abis jatuh dari pesawat itu ya, Wak, ya? Iya betul, artinya kita kita selamat dari pesawat kok, nanti takut-takut jangan-jangan nggak selamat dari laut gitu, tapi Iya, ya betul. amit-amit, Iya, kita namanya amit-amit ya. kasih, tapi kita Akhirnya Wak selalu sampai trauma di Lombok. Terus abis dari ya. Lombok itu berapa lama buat pemulihan Ua bisa naik pertama lagi, naik pesawat lagi? Ya, waktu itu kan karena kita selalu takut gitu ya dengan Hmm? naik pesawat, akhirnya setiap ke Jakarta itu Wah selalu menggunakan perjalanan darat gitu ya. Tapi Oh, alhamdulillah waktu itu traumanya itu mulai mulai berkurang itu setelah 6 bulan lah gitu lah. oh 6 bulan. Wah, luar Ya biasa 6 juga ya, bulan. Wak, ya. Tapi setelah 6 bulan pun kita dicoba lagi naik pesawat waktu itu ya. Kita mau apa namanya dari Lombok menuju ke Bali gitu ya. Hmm? Tapi saat itu juga menghadapi cuaca ini juga, cuaca yang kurang Oh, yang kurang buruk gitu ya. kurang bersahabat ya. Hmm. Dari Bali waktu itu mau ke Sabah, kalau tidak salah ada perjalanan juga lah dari kegiatan proyek itu untuk Hmm. ditagih ke Sabah. Nah dalam perjalanan menghadapi itu juga gitu kan, menghadapi turbulensi udara juga gitu kan. Tapi Wah yang bikin tenang saat itu di samping sudah berpasrah diri juga kan itu kan, artinya Wah ada merasa ada kawan-kawan gitu kan, Iya, ada betul. 12 orang gitu. Ya jadi tidak terlalu takut lah gitu kan, tapi ya amit-amit lah gitu kan, Ya, tapi karena amit-amit, ada Wak. kawan gitu. Ya akhirnya Akhirnya Wak dari situ bisa memulai lagi untuk naik pesawat gitu ya setelah iya vakum 6 betul, bulan nggak naik pesawat gitu kan. Karena pasti itu luar biasa traumanya ya Wak ya, apalagi wah kalau dia nggak kebayang kayak gimana lah gitu maksudnya kondisinya. Nah, alhamdulillahnya tuh Wak, pertanyaan selanjutnya Wak kan waktu itu ada di emergensi ya di kata Wak tadi seumur-umur naik pesawat baru pertama kali tempat duduknya di sini gitu ya. Nah, itu kan betul, Ua betul. bertemu dengan pramugari. Dia itu posisinya di mana sebenarnya pada saat jatuh tuh pramugari itu tua? Di belakang Ua berarti ya? Enggak, posisi pramugari waktu itu duduk di tempat dia duduk, artinya di belakang pilot kan, di situ kursi pramugari itu. Nah, Gitu. kenapa dia apa namanya dia menjadi korban? Karena pada Ya. saat pesawat tadi jatuh di bantaran menabrak bantaran sungai, artinya tepi Sungai Bengawan Solo itu, anak Bengawan Solo. Dia itu kan yang langsung gitu kan, artinya tempat duduknya itu yang terlepas gitu. Oh, jadi memang dia duduknya tuh pas banget, pas tempat duduk yang apa? Bagian sayap yang terlepas itu ya? Bukan sayap, artinya dudukan Oh, tempat duduk dudukan. pramugari itu, yang artinya benturannya itu dengan pinggir sungainya itu gitu Oh, loh. pas pramugari itu ya. Memang katanya kan moda transportasi yang paling aman itu kan pesawat ya, Waya. Jarang terjadi kecelakaan. Dan memang ini menjadi booming lagi itu ketika yang kemarin Adam Air itu jatuh gitu kan. Banyak teman-teman yang oh iya selama ini saya melihat dari sisi pilotnya nih Mbak. Saya pengen nanya beberapa hal katanya ke salah satu penumpang yang memang ada di salah satu pesawat Garuda Indonesia yang mendarat secara dadakan di di anak Sungai Bengawan Solo itu gitu Wak. Dan memang ketika memang udah jatuh itu tuh Wak, itu langsung
dievakuasi berarti ya sama yang ada di situ gitu ya, sama pihak Garuda Indonesianya seperti itu. Betul. Ya, Hmm. ya betul. Karena itu ya dengar ceritanya sih, alhamdulillah kalau melihat ininya sih pilotnya itu Pak Abdul Rojak itu sebenarnya dia orang yang apa namanya istiqomah gitu ya, artinya dia Alhamdulillah. orang yang saleh lah, mungkin dia agamis juga gitu kan, makanya dia dalam dalam benaknya itu dalam membawa pesawat saat itu atau menghindari kecelakaan itu dia mempertimbangkan gitu untuk memikirkan keselamatan penumpangnya gitu. Hmm. Jadi dia tidak ingin korban penumpangnya, makanya dia berusaha gitu. Seperti itulah artinya menjalankan skenario pendaratan daruratnya tadi di Iya. tepi Oh, Sungai Bengawan, anak Sungai Bengawan Solo. oke. Dan dia tidak membawa pesawat itu sejajar dengan arah sungai itu tadi ya, karena takut akan apa namanya menabrak jembatan di jalan raya di situ. Iya, katanya ada jembatan ya pada saat dia mau mendarat itu kan ya, Wak, ya. Lalu pada saat mau mendarat secara dadakan itu kan katanya mati ya, Wak, ya, lampu yang kayak gitu-gitu itu memang betul, Wak? Betul, saat itu indikator di pesawat itu tidak, indikator kalau lihat ke lampu indikator kan sudah ada perintah itu ya, kalau kita harus memasang apa namanya sabuk pengaman dan lepas sabuk pengaman itu kan melalui lampu itu dia Oh, nyala gitu kan mhm nanti. mhm. Nah itu sejak saat itu, sejak terjadi turbulensi itu mati karena memang satu mesinnya mati kan, itu yang disampaikan oleh si pramugari tadi, si Mbak Santi tadi ke kami seperti itu. Dia Mmm. bilang sambil masih tersenyum juga sih Mbak itu. Emang ya si Mbak itu baik sekali gitu lah, dari awal penerbangan sampai itu selalu melayani penumpang itu dengan penuh senyum gitu loh. Kita Ya mengambil apa namanya habis minuman itu ya gelasnya dari dia diambil oleh dia, dan tetap dia apa namanya memberikan senyuman kepada penumpang. Saking baiknya lah saat itu. luar biasa ya, Wak, ya, maksudnya, Wak berkesempatan langsung maksudnya melihat pramugari yang memang satu-satunya menjadi korban pada saat itu ya, Wak, ya. Dan memang memberikan kesan yang baik gitu ya pramugarinya berarti kepada penumpang seperti itu. Jadi pada saat itu memang udah mati. Lalu perintahnya itu berarti hanya dari pramugari-pramugari yang ada di situ kepada semua penumpang bahwa mau ini pesawatnya ada trouble nih atau gimana itu dari pramugari yang ada di situ, Wak, atau gimana? Iya saat itu tidak ada perintah lagi. Jadi karena dia hanya menyampaikan saja ke UA gitu bahwa itu Iya. akan mendarat darurat gitu saja. Jadi dia tidak menyampaikan karena sudah tidak ada suara apa namanya suara di pesawat itu yang dia ini mikrofon nggak dia gunakan juga kan gitu. Dia udah sejanya semuanya apa namanya menggunakan sabuk pengamannya gitu. Dan Itu ini bagaimana, sudah Wak, kondisi penumpang pada saat itu? Apakah mereka, oh pasti udah pasti teriak-teriak gitu ya, Wak? Atau gimana pada saat itu? bukan teriak-teriak karena itu orang PKB kebanyakan kita semuanya apa namanya beristighfar gitu lah Oh, ya, Masya artinya Allah. tahmid juga takbir gitu ya, Ya Allah Akbar gitu ya, Wak, ya? Hmm. kalau wasi semuanya Allahu Akbar dan juga membaca ayat kursi aja terus selama itu supaya kita diberikan keselamatan gitu. Tapi alhamdulillah ya waktu itu kita sudah terdampar di sungai gitu, kita udah selamat gitu langsung gitu, kita lari gitu. Cuman kita mau keluar itu ya di tengah anak Sungai Bengawan Solo kita takut jatuh ke bawah sungai ya, waduh berdiri aja lihat ke samping gitu, jauh kan gitu sambil ya kita terheran-heran juga gitu, artinya masih diberikan selamat gitu ya, bersyukur juga. Betul, Wak. Jadi Ya bersyukur ya, sabar ya takjub, bukannya takjub gitu ya pas pas nyampe di situ, Masya Allah berarti masih hidup gitu ya, masih bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk hidup gitu ya, Wak, ya. Di situ ada anak kecil gak, Wak? Atau orang dewasa semuanya? semuanya orang dewasa ya. Cuman kebetulan saat itu emang ada penumpang, ya ada yang pakai kursi roda, dan penumpang yang pakai kursi roda itu emang kebetulan itu mantan gubernur NTB yaitu Oh, Pak gitu. Gatot Suherman waktu itu di situ. Nah beliau lah yang paling ini, yang paling terluka gitu loh artinya. Mhm. Dia luka gitu. Kalau yang lain-lain sih alhamdulillah kayak Uwa itu ya Iya, Wak, sedikit apa, lah Wak? kalau gitu. Ada Oh, tangan aja, tangan memar karena saking di ini aja oleh tangan dua itu kan, saking kita memegang keras megang gitu ya? Iya, betul. tangan gitu.
Tapi kalau kepala sih nggak terjadi benturan lah kita ke kursi ataupun enggak. Cuman yang lain ada ya karena dia posisi emang sedang tidur mungkin saat itu dia baru tersadar baru itu. Dia kira semuanya pada saat itu bangun, ternyata mungkin ada yang tidur juga mungkin ya? Iya ada yang sedang tidur baru sih ada habis terbangun sudah mendarat di sungai gitu kan gitu mungkin ada yang Itu seperti itu. pada saat mendarat tiba-tiba kan ada wah yang kalau di pesawat itu yang dikehidungkan gitu, yang oksigen itu. Itu Mm-mm. berfungsi atau gimana pada saat itu? Oh enggak, kita nggak pakai itu. Oh, nggak Jadi karena pakai. kan masih normal ya kalau udara di dalamnya, jadi tidak ada kekurangan Hmm, seperti itu dia. jadi nggak dipakai ya apa yang buat oksigennya karena memang masih normal dan nggak kekurangan udara gitu ya, Wak ya di dalamnya. Hmm. Itu Nah dengan pas turun itu cepet banget atau gimana, Wak? Tuh dia nggak kebayang deh kayaknya itu pas turun tuh pesawat dari atas ke bawah gitu. Gimana tuh, Wak? ya karena satu mesinnya mati ya, artinya Hmm? dia masih pakai satu mesin kan gitu kan. Oh. Nah dua-duanya mati itu mungkin setelah mau jatuh di sungai itu setelah di bawah kan gitu. Hmm. Cuman ya wah ya itu herannya itu aja kita rasa apa namanya mendaratnya pesawat itu kita menabraknya itu ya tajuk-tajuk pohon dan semak-semak belukar di situ itu kan rusak gerusuknya kayak itu tapi keras posisinya gitu kan. Iya. Kalau udah sampai itu melihat ke samping apa melihat ke jendela itu langsung menundukkan diri kan gitu mencari posisi selamat lah gitu badan aman gitu kan kalau pesawat itu jatuh kan. Jadi pada saat itu posisinya Wak merunduk gitu ya, Wak ya? Iya Posisinya. tempat Hmm. duduknya itu ya betul seperti itu. Ya betul betul. Jadi posisi udah siap untuk jatuh dan udah Iya. pasrah gitu ya, Wak. Pada saat jatuh tuh udah pasrah mau gimana gitu kan. Luar biasa. Betul 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 ya. Gak kebayang, Wak. Jadi memang waktu itu tuh sempat trauma dan lain-lain ya, Wak ya. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak trauma ya, Wak ya. Iya, sekarang udah nggak trauma deh. Cuman berdasar apa namanya, berdasar pengalaman UA seperti itu. Jadi Mm-mm. sekarang kalau UA naik pesawat itu nanti kalau pas boarding itu ataupun apa namanya check in, UA selalu minta itu duduk di emergency exit gitu loh. Jadi Oh, selalu ikut tempat itu ya seperti itu pengalamannya. Jadi jadi udah sekarang minta kalau itu. Wak naik pesawat, Wak mintanya duduk di emergency exit gitu. Aku minta itu, jadi kalau pas check-in gitu, minta gitu. Alhamdulillah suka dikasih gitu kan, kebetulan kursi itu belum ada yang ini kalau kita check-in di awal-awal gitu sepertinya itu. Nah Gitu. kalau dapat itu kadang-kadang sudah ya was suka tenang gitu, tapi walaupun demikian selalu ya berpasrahkan diri saja kalau sekarang mengingat pengalaman seperti itu karena semua keselamatan apa namanya kita itu kan ada di tangan Allah dimanapun kita posisi apa kita berada kan gitu kan Iya betul, itu Wak. saja. Iya ya Allah, Masya Allah. Apa ya, kalau mendengar ceritanya jadi apa ya, tergugah banyak-banyak bersyukur gitu ya, Wak, ternyata. Apalagi pas Ya, kemarin Wak ngedenger yang Adam Air itu jatuh, jadi teringat lagi gak, Wak, gitu. ya yang waktu Adam Air itu ya dia langsung kan itu kalau Adam Air kan itu langsung jatuh ke laut ya dia tidak Iya. ceritanya lagi bagaimana itu kondisi sampai sekarang ya Oh, penumpang yang ya kalau ditemukan. yang dia lihat tuh kebanyakan pesawat kalau jatuh ke laut ya memang kemungkinan kecil gitu ya, Wak ya, untuk terselamatkan seperti itu ya. Beda halnya dengan yang memang kalau Wak kan posisinya mendarat ya, mendarat dadakan gitu ya, itu emergency gitu. Dan alhamdulillah luar biasa berarti ya. Apa namanya, sudah maksudnya selamat ya, Wak ya. Lalu setelah itu ini yang banyak ditanyakan juga sama teman-teman Wak. Jadi setelah jatuh dari pesawat itu mendarat, lalu memang kan biasanya katanya ini ya apa namanya suka ada dari pihak Garuda Indonesianya Wak. Kalau yang meninggal dunia atau yang hidup kayak begitu. Oh iya, dia waktu itu ya sehari setelah Uap tiba itu ya di Lombok ya, artinya di tempat tinggal di Mataram itu, ada datang ke rumah itu dari pihak Garuda Lombok ya, menyampaikan santunan itu dari Pak Direktur Garuda. Gitu. Alhamdulillah waktu itu kita Alhamdulillah diberikan ya. santunan ya masing-masing gitu. Penumpang yang tidak luka. Nah, itu berbeda dengan yang luka seperti tadi Pak Gatot Iya. Suherman mungkin berbeda jumlah santunannya.
Berarti memang, pihak, penerbangan sendiri bertanggung jawab ya, Wak, ya, jika memang kepada penumpangnya seperti itu ya, Iya, ketika walaupun ada apa, tidak terluka dan yang terluka itu memang sudah, ada perhitungannya masing-masing gitu ya dari pihak penerbangan. iya, Alhamdulillah ya, Wak, ya, maksudnya mereka datang langsung gitu kan, tidak melalui iya. telepon ataupun SMS misalnya gitu, tapi mereka langsung datang, ke kediamannya masing-masing seperti itu ya, Wak? Iya, itu waktu itu mereka mengantarkan dan juga menanyakan gitu kan peristiwa seperti dia gini lah cerita ya kita cerita kepada mereka gitu kan kita juga tetap menyampaikan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada pihak Garuda memberikan artinya perhatian kepada kami-kami yang apa namanya yang selamat gitu dari kecelakaan penerbangan pesawat Garuda ini. Kalau tadi foto yang, apa, pesawat tadi itu Uwa print sendiri atau dikasih dari pihak Garudanya, Wak? Ini foto ini dikasih Oh, oleh apa ada kawan gitu mungkin juga yang dengan UA yang sama-sama ini jatuh iya. apa namanya turut jatuh di pesawat ini waktu itu kalau tidak salah ini Bu Suci yang memberikan ini kepada kami dan kebetulan Bu Suci itu waktu itu sebagai Kakanwil BPN ya Kakanwil BPN Lombok gitu apa NTB waktu itu ikut sama-sama penerbangan ini dan sekarang juga melalui dia apa dia kita alhamdulillah sih suka kalau mengenang-mengenang itu ya pada saat tanggal 16 16 Januari ya? 16 Januari kita ya kontak-kontak kalaupun ada pertemuan lah gitu ya kontak-kontak. Jadi Nah, sekarang bersilaturahmi ya, Wak, ya, bersilaturahmi dengan silaturahmi dengan para teman-teman. penumpang itu dulu dengan Pak pilotnya Pak Abdul Razak juga dengan Pak Kopilotnya sempat bertemu kita satu satu kali Waktu gitu. itu, jabatan Wak apa, Wak, di Kementerian Kehutanan itu? Ya, sebagai kepala UPT, Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Oh, iya. Nasional Gunung Rinjani saat itu. Ya. Dan Jadi itu kita telah termasuk bantu. perjalanan dinas juga ya, Wak, ya, pada saat itu ya? Ya, kita melakukan perjalanan dinas karena akan ada rapat di Jakarta. Ya Gitu. itu setelah kejadian apa namanya selamat itu kejadian apa selamat dari kecelakaan itu ya wajar nggak saat itu otomatis memberitahu kepada pimpinan yang di Jakarta itu bahwa gua tidak bisa apa melanjutkan perjalanan Iya, betul. karena kejatuhan pesawat dia juga kaget oh gitu kan kaget ya tapi gimana gitu kan ya, selamat ya alhamdulillah selamat nah setelah itu ya Allah baru baru ngasih tahu uangnya itu yang Keluarga. di rumah kalau itu alhamdulillah selamat dan warna itu nggak ini apa belum percaya gitu kalau buat Iya, iya, betul. ini selamat ya karena kan waktu itu tidak ada video call gitu hanya Mhm. video apa namanya telepon suara aja gitu. Masya Allah. Ya pasti kebayang ya, Wak, ya, khawatirnya keluarga gitu kan. Ya seperti yang kita Betul. ketahui kalau pesawat itu kan kemungkinan kecil ya. Jadi Masya Allah pas yang mendengar berita itu pun luar biasa gitu bisa selamat mendaratkan di anak Sungai Bengawan Solo dengan perhitungan yang luar biasa. Pada saat itu kan pilihannya sungai atau sawah gitu kan ya. Betul, betul. Ya, Kalau di sawah, kata pilotnya itu kan banyak anak-anak yang bermain, ada kelihatan di sawah tuh di lapangan ya, ada lapangan bola di sekitar sawah itu, kemungkinan ya. banyak korban lagi masyarakat gitu kan, anak-anak yang sedang bermain. Akhirnya dia menghindari itu di lapangan itu, akhirnya dia tadi ke sungai anak sungai Bengawan Solo aja gitu kan yang diambil ya. Iya. Iya kemarin tuh banyak pertanyaannya gitu, trauma gak, trauma gak? Saya bilang ya udah nanti ditanyakan gitu kan ke uas saya bagaimana perasaannya gitu kan ketika memang pada saat kondisi itu. Kalau trauma kan tadi uas sudah cerita ya udah sudah pasti ada trauma ya gitu, tidak mungkin tidak ada trauma sampai setelahnya kan didampingi oleh psikiater ya Wak ya dari yang disediakan oleh pihak Garuda Indonesia seperti itu. Tapi setelah itu uang nggak milih-milih kan wah milih pesawat oh saya pernah jatuh di Garuda Indonesia nggak mau naik Garuda Indonesia lagi nggak gitu kan. Enggak pilih-pilih kalau pesawat sih ya, yang itu ya artinya yang selalu pesawat yang aman-aman sajalah gitu kita melihatnya ya yang pesawat yang dipelihara dengan baik kita percayakan kepada manajemen apa namanya maskapai lah masing-masing jadi nggak pernah pilih-pilih bapak ini. Oke wah masya Allah udah ini juga ya kita udah lama juga akhirnya ngobrolnya maaf ya wah ya jadi lama ini
Karena semenarik itu gitu, kita jadi tahu bagaimana pengalaman, salah satu penumpang pada saat itu. Mungkin ada yang, pesan yang ingin Uwa sampaikan gitu, atau kesan yang ingin Uwa sampaikan kepada kami yang mendengarkan cerita Uwa gitu. Ya, terima kasih ya kalau atas kejadian ini Wasi selalu bersyukur ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memanjatkan apa namanya? Salawat dan salam ya kepada junjungan Nabi Muhammad besar sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dan ya artinya kita percayalah bahwa pesawat terbang itu merupakan mode transportasi yang teraman di dunia gitu ya. Kalau ada suatu saat itu kena musibah itu hanya kehendak yang di atas saja ya, terlepas itu penyebabnya apa, itu di luar apa namanya kemampuan kita lah selaku penumpang, apa namanya penumpang. Cuman berharap aja kalau kita naik pesawat ya usahakan selalu berdoa, artinya ya kita perhitungannya. Mudah-mudahan perjalanan kita selalu aman gitu kan. Cuaca juga selalu apa namanya menyertai dengan kondisi yang baik seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bagi Uwa menjadi perjalanan apa namanya pelajaran tersendiri ya gitu kan. Kalau Uwa sih menjadi perjalanannya bahwa Allah artinya sangat sayang kepada makhluknya dan selalu memperingatkan supaya kita selalu istiqomah, artinya mengikuti larangan dan perintah, mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu dia kurang lebihnya. Kalau ada hal yang kurang berkenan juga gua mohon maaf dalam penyampaian ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat gitu ya apa yang disampaikan gua ini. Iya wah, masya Allah, insya Allah sangat bermanfaat semuanya yang dia apa yang dia dapatkan gitu ya dari cerita ini. Bahkan dia aja gitu yang apa, walaupun uangnya dia gitu ya, tapi dia baru tahu cerita sedetail itunya tuh saat ini gitu kan. Dan masya Allah banyak sekali apa ya yang bisa kita dapatkan gitu dari ceritanya Ua, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga atau pesan-pesan gitu ya bagi teman-teman di luar sana seperti itu. Terima kasih banyak ya Ua ya sudah mau apa diwawancarai oleh Dea gitu. Nanti insya Allah akan tayang di YouTube-nya Dea, nanti Dea berikan juga kepada Ua seperti itu. Semoga Ua sehat selalu ya Ua ya. Amin. Jazakallahu khairan kasiran ya. Ya wah, wajazakallahu khairan kasiron. Terima kasih wah atas waktunya. Pokoknya terima kasih banyak. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, halo teman-teman. Alhamdulillah tadi sudah selesai sesi wawancara bersama Uwa saya yang bernama Uwa Teddy Sutedi yang merupakan salah satu penumpang yang selamat dari kejadian tahun 2002, 16 Januari 2002, di mana pada saat itu pesawat Boeing 737-300 yaitu Garuda Indonesia terjatuh. Semoga teman-teman bisa mendengarkannya dengan baik-baik, diambil yang buruknya, dibuang yang tidak baiknya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di channel Umar Rajan. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, nanti insya Allah akan dijawab apa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.